Halo, halo, halo. Kembali lagi di channel Harian Film. Kali ini, saya akan menceritakan alur film Wonder Woman 1984. Film ini bercerita tentang superhero wanita yang menumpas kejahatan dalam pencurian batu kuno sakti. Film ini dibintangi oleh 4 tokoh utama, yaitu Gal Gadot yang menjadi Diana Prince, Chris Pine yang menjadi Steve Trevor, Kristen Wiig yang menjadi Barbara, Pedro Pascal yang menjadi Maxwell Lord. Tanpa basa-basi, langsung saja kita saksikan. Ini dia, Wonder Woman 1984. Film dimulai dengan memperlihatkan masa kecil Diana. Diana mengikuti kontes atletik yang diselenggarakan di tempat Colosseum. Dia melawan 8 orang-orang yang bertubuh besar. Walaupun dia berbadan kecil sendiri, dia sangat lincah menghadapi beberapa rintangan, melompat, menghindar, menyelam, bahkan berkuda. Namun, pada saat berkuda, Diana terjatuh dengan kudanya karena dia menabrak daun yang sangat lebat. Alhasil, Diana diselip oleh peserta lain yang mengakibatkan Diana berada di peringkat terakhir. Pada waktu Diana menoleh ke bawah, dia menemukan jalan pintas untuk mengejar kudanya. Diana langsung terjun dan berhasil menjemput kudanya. Diana kembali berada di peringkat pertama dan berlari menuju garis finish. Pada saat di garis finish, mereka semua turun dari kuda dan akan menembak tombak ke arah lingkaran finish. Pada saat mau melempar, sayang seribu sayang, Diana dihentikan oleh panitia karena dia melanggar aturan, yaitu menerobos jalan utama. Ketika Diana protes, panitia itu pun menjelaskan bahwa pahlawan sejati itu tidak ada yang lahir dari kebohongan. Mendengar hal itu, Diana termenung dan ingin membuktikan di masa depan bahwa dirinya merupakan pahlawan sejati. Scene berpindah ke masa sekarang. Ada seorang wanita tua yang sedang berjoging. Pada saat dia menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil yang melintas dan melaju sangat cepat. Namun ada orang misterius yang berhasil menolongnya. Alhasil, perempuan tua itu selamat. Kemudian ada sepasang pengantin yang mau foto di atas jembatan. Namun ada orang lain yang berlari dan menabraknya. Lalu pengantin wanita itu terjatuh dari jembatan. Tiba-tiba ada orang misterius lagi yang menolongnya. Dan pengantin wanita itu pun selamat. Dan yang terakhir, ada kejadian perampokan di sebuah mall yang mengakibatkan kekacauan di mall tersebut. Polisi berusaha mengejar perampok tersebut, namun perampok itu menyandra anak kecil dan mau menjatuhkan anak tersebut. Tiba-tiba ada perempuan misterius yang menolong anak itu dan melawan perampok itu. Lalu perampok itu ditangkap oleh perempuan misterius itu. Dan kemudian, perempuan misterius itu pun pergi meninggalkan mall. Sesampainya perempuan misterius itu pulang di rumahnya, ramai sekali berita di televisi yang menceritakan kejadian di mall tersebut dan mencari tahu siapa sebenarnya perempuan misterius tersebut. Pada keesokannya, ada wanita yang berjalan di sebuah museum. Waktu berjalan, dia tidak sengaja menjatuhkan barang bawaannya. Lalu ada wanita misterius yang tadi menolongnya, dan mereka pun berkenalan. Perempuan misterius itu bernama Diana Prince. Dia bekerja di antropologi, budaya, dan arkeologi. Dan perempuan itu bernama Barbara Minerva. Dia bekerja di geologi, gemologi, litologi. Lalu ada seorang perempuan lain memanggil Diana. Nama perempuan itu adalah Carol. Dia merupakan HRD dari perusahaan museum tersebut. Kemudian mereka berbincang dan saling berkenalan. Ternyata Barbara adalah orang baru di museum itu. Dan mereka pun akhirnya pergi ke masing-masing bidang. Ketika Barbara sedang mengecek beberapa barang antik yang ada di museum, Diana kemudian mendatanginya. Dia menjelaskan tentang beberapa barang antik di sana. Salah satunya adalah batu kuno yang berwarna emas. Diana memegang batu kuno itu, kemudian dia sepertinya bisa merasakan elemen di batu itu. You read Latin? Yeah. Lalu Diana meninggalkan ruangan tersebut. Pada saat Barbara pulang malam hari, dia melintasi jalanan yang sepi. Di sana dia digoda oleh seorang pria aneh, lalu Barbara pun terganggu dengan hal itu. Hey, hey,
Pria aneh itu pun menarik Barbara dan mendorong Barbara sampai pingsan sebentar. Tiba-tiba si pria aneh itu tergeletak dan ada Diana di sana. Diana dengan cepat menolong Barbara. Kemudian Barbara tenang. Diana menyuruh Barbara untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi, Barbara tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan dia pergi ke museum. Di sana dia melihat batu kuno itu dan meminta sesuatu untuk menjadi seperti Diana, yaitu kuat, seksi, keren, dan istimewa. Strong, sexy. Kemudian Barbara pun sampai ketiduran di museum tersebut. Setelah bangun, dia merasakan ada hal yang aneh terjadi pada dirinya. Kemudian dia keluar ruangannya dan disambut oleh HRD-nya dan dipertemukan dengan seorang penyiar televisi terkenal yang bernama Maxwell Lord, yang biasa dipanggil Lord. Di sini, Carol mengatakan bahwa Lord akan memberikan semua donasinya untuk museum, dan ternyata dia sangat ingin bertemu dengan Barbara. Setelah mengobrol sebentar, Barbara pergi ke ruangannya untuk menaruh barang pribadinya sebentar, dan Lord pun mengikutinya. Setelah Barbara menaruh barang, Lord melihat batu kuno yang ada di ruangan Barbara, dan kepo akan hal itu. Diana datang ke museum, dan dia bertemu dengan orang yang diperkenalkan oleh Barbara, yaitu Lord. Di sana, Diana seperti merasa ada yang aneh dengan si Lord itu. Lord mengajak Diana dan Barbara untuk pergi ke pesta. Namun, Diana menolak ajakan itu, tapi Barbara tertarik untuk pergi ke sana. Singkat cerita, obrolan selesai, dan Lord menunggu nanti malam untuk berpesta bersama. Lord pun pergi meninggalkan museum. Lord sampai di kantornya, dan disambut oleh karyawannya. Dia langsung pergi ke lantai atas. Kemudian ada anaknya di situ. Lord memeluk anaknya dan menceritakan kisah yang bahagia. Ketika Lord pergi ke ruangannya, tiba-tiba ada seorang pria yang menyapanya. Pria itu bernama Simon. Simon merupakan investor dari perusahaan si Lord. Simon kemudian menanyakan kapan uangnya akan cair, lalu Lord menjawab uang itu akan segera cair secepatnya. Dan Lord menjelaskan bahwa dia akan bekerja sama dengan perusahaan minyak. Kemudian Simon tidak percaya akan hal itu. Simon lalu memberi syarat kepada Lord agar melunasi hutang-hutangnya secepatnya dalam 24 jam terakhir. Dan Simon berkata kepada Lord bahwa Lord adalah seorang yang pecundang. Lalu Simon pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat Lord menoleh ke belakang, ternyata anaknya mendengar semua percakapan yang tadi. Kemudian Lord memberitahu bahwa ucapan itu merupakan salah besar, dan mengatakan bahwa orang itu sebenarnya adalah seorang yang pecundang. Lord mengatakan kepada anaknya untuk tetap semangat dan menjadi anak yang kuat, dan anak itu pun menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya. Scene berpindah ke Diana. Diana sedang mengecek barang yang ada di museum. Ternyata dia baru sadar bahwa batu kunonya itu telah hilang. Kemudian dia mengecek lagi ke dalam kotak batu kunonya, dan benar saja, batunya hilang. Dan di dalam kotak itu terdapat kertas yang bertuliskan nama Lord di dalamnya. Tiba waktu malam hari, di mana Diana dan Barbara datang ke pesta. Di sana mereka berdua sama-sama sedang mencari Lord. Diana sudah mencari kemana-mana, namun dia tidak menemukan Lord. Akan tetapi, Barbara langsung disambut oleh Lord. Pada saat perbincangan, Lord memuji kecantikan dan gaun milik Barbara. Barbara tersipu malu dengan hal itu. Kemudian Lord mengajak untuk mengobrol di tempat yang sepi, karena menurut dia, tempat ini terlalu ramai. Barbara setuju akan hal itu. Lalu Lord mengajak Barbara untuk pergi ke kantornya Barbara saja, dan Barbara pun menyetujuinya. Pada saat di dalam ruangan, Barbara dan Lord berciuman dengan mesra. Namun Lord melihat ada batu kuno itu di meja Barbara, dan menanyakan batu itu kepadanya. Barbara di sini menjelaskan tentang batu itu, tapi batu itu tidak boleh dibawa keluar museum. Mendengar hal itu, Lord langsung berciuman dengan Barbara dan mendekatkan diri ke meja itu. Sesampainya di meja, Lord langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dari Barbara. Scene berpindah ke Diana yang sedang mencari Lord. Pada saat dalam pencarian, tiba-tiba Diana dipanggil oleh seorang pria, namun dia menghiraukannya. Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya Diana risih dan menyuruh pria itu diam. Don't say that to me. Ternyata pria itu merupakan seorang yang dulu pernah dekat dengan Diana, dan dia menunjukkan bukti berupa jam. Pria itu bernama Steve.
Diana pun terkejut dengan hal itu dan langsung menciumnya. Lalu dia pergi keluar bersama Steve untuk jalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, Steve menceritakan kemana saja dirinya selama ini. Steve dulu menghilang karena setelah menaiki pesawat, di sana dia mengalami kecelakaan. Namun singkat cerita dia bingung karena tiba-tiba dia terbangun di sofa. Kemudian Steve mengajak Diana untuk pergi ke rumahnya dan mengobrol. Setelah di rumahnya, mereka berdua terheran. Kenapa sekarang baru bisa bertemu setelah sekian tahun? Diana senang melihat Steve membaik. Scene berpindah ke Lord. Dia berbicara kepada batu kuno itu untuk meminta permohonan. Lord berminta untuk menjadi Dreamstone itu sendiri. Seketika itu angin kencang langsung memporandakan ruangannya. Dan dia merasakan ada sesuatu hal yang terjadi kepadanya. Diperlihatkan Barbara sedang bangun tidur. Dia kemudian menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Saat membuka pintu kulkas, pintu yang dibuka copot. Hal itu membuat Barbara bingung. Lalu dia pergi ke tempat gym dan mengangkat beberapa barbel yang berat. Namun dia mengangkat barang berat itu dengan santai dan kuat. Dari sana dia sadar bahwa dia sekarang mempunyai kekuatan yang kuat. Lord pergi ke tempat kantor Simon dan dia meminta maaf karena telat membayar hutangnya. Namun Simon tetap kekeh untuk meminta Lord segera membayar hutang itu. Lord kemudian memberi harapan bahwa Black Gold akan mengubah nasib mereka. Tetapi kali ini Simon tidak percaya. Dan dengan gampangnya, Lord mengatakan bahwa dia sangat percaya dengan hal itu. Dan mengutuk Simon untuk diambil semua seluruh sahamnya kepada Lord. Dan Lord meninggalkan ruangan tersebut. Then your wish is granted. And in return I'll take all of your... Seketika itu juga, di pintu keluar, datanglah sejumlah orang perpajakan yang datang dan mengatakan bahwa Simon terkena tindak kriminal perpajakan federal. Dan Lord pun langsung keluar dari kantor Simon dengan tersenyum. Lalu Diana mengajak Steve untuk jalan-jalan menyusuri kota. Steve terkagum dengan pergerakan zaman sekarang. Dia melihat eskalator, kereta cepat, dan ada orang yang berpakaian seperti astronot di sana. Lord baru saja tiba di kantornya dan naik ke lantai atas. Dia mencari karyawannya yang berjaga. Namun tiba-tiba Lord diberitahu karyawannya bahwa ada banyak telepon yang masuk. Dan itu adalah investor-investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Mendengar hal itu, Lord sangat bahagia, tetapi dia kekurangan karyawan. Seketika itu juga, tiba-tiba banyak orang yang memasuki kantornya dan ingin daftar kerja di sana. Lalu, tanpa tes tanpa syarat, Lord langsung menyuruh orang-orang tersebut untuk kerja di sana. Pada saat Diana dan Steve tiba di museum, di sana dia bertemu dengan Barbara dan menanyakan batu kuno itu ada di mana. Kemudian Barbara mengatakan bahwa batu kuno itu telah dipinjam Lord sebentar untuk kepentingan yang lain. Mendengar hal itu, Diana marah dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian dia ingin menemui Lord. Setelah sampai di luar kantor Lord, Diana terkaget bahwa ada banyak sekali orang yang ingin datang ke kantor Lord. Sesampainya Diana dan Steve di dalam kantor Lord, mereka menemukan bekas batu kuno itu dan bertuliskan bahasa kuno. Diana menyadari bahwa batu itu memiliki kekuatan ajaib. Lalu Steve menemukan koran di tempat sampah yang menjelaskan tanah minyak di Kairo. Dan mereka menduga Lord pergi ke sana. We can fly from here to Cairo in one shot. That's amazing. Yeah, but we can't get... Seketika itu, mereka langsung bergegas keluar dan pergi ke bandara untuk mencari pesawat. Setelah tiba di bandara, mereka berdua menaiki pesawat dan Steve mengemudi pesawat tersebut. Ternyata Steve ahli dalam mengemudi pesawat dan Diana kagum kepadanya. To me. What? Flight. Your gift. I'll never understand it. Scene berpindah di Kairo, Lord sedang berbincang dengan pengusaha minyak. Di sana dia menawarkan bisnis yang sangat besar. Namun pengusaha minyak itu pun menertawakan ucapan Lord, karena itu omong kosong. Setelah itu, Lord mengatakan kepada pengusaha minyak itu bahwa dia akan membawa pasukannya dan menyisahkan dia sendirian. Seketika itu juga, pasukan pengusaha minyak itu patuh terhadap Lord dan menjalankan perintah Lord. Pengusaha minyak itu pun bingung yang terjadi saat ini. Pada saat Lord dan rombongan prajurit di jalan, mereka berpasangan dengan Diana dan Steve. Lalu Diana dan Steve mengejar Lord dan terjadi pertarungan sengit di jalan. Diana kemudian berubah kostumnya menjadi Wonder Woman.
Dia ditembaki oleh pasukan Lord, namun Diana melawannya. Steve juga membantu Diana dalam mengemudi. Pada saat perlawanan sengit, Diana melihat ada anak kecil yang bermain bola di tengah jalan. Hal itu membuat Diana khawatir dan ingin segera menolongnya agar tidak tertabrak. Steve kemudian meluncurkan rudal dan Diana meluncurkan talinya, sehingga dia maju ke depan dan menyelamatkan anak itu. Sesudah menyelamatkan anak itu, Lord akhirnya bisa kabur meninggalkan Diana dan Steve. Scene berpindah ketika Diana yang sedang bertelepon dengan Barbara. Di sana Barbara menceritakan asal-usul batu kuno itu, dan ada hubungannya dengan suku Maya. Diana terkaget karena batu kuno itu ternyata berasal dari dewa jahat. Seketika itu, semuanya terkaget. Dan Barbara berpikiran bahwa batu itu merupakan batu impian, dan ternyata itu salah. Scene berpindah, Lord berada di kantornya. Di situ dia merasa kewalahan, karena banyak sekali investor dan orang-orang besar internasional yang ingin bertemu dengannya. Dan Lord menyuruh mereka semua untuk meminta permohonan, dan dia mengabulkannya dengan sihirnya. Ada yang ingin Soviet berpihak kepada Irak, ada yang ingin usahanya maju, dan lain-lain. Lalu Lord meninggalkan kantornya yang ramai. Kemudian Diana dan Steve sampai di rumah Diana. Mereka akan merencanakan sesuatu guna menangkap Lord, dan mereka melihat CCTV yang ada di kota guna melihat gerak-gerik Lord. Ketika Steve melihat baju berwarna emas, dia langsung menanyakan itu kepada Diana. Diana menceritakan bahwa itu adalah baju perisai zaman kuno yang digunakan orang dahulu guna berperang. Saat melihat kembali ke CCTV, mereka melihat Lord pergi menggunakan mobil dan mereka pun mengikutinya. Lord ternyata pergi menemui presiden. Kemudian, dia menanyakan apa yang terjadi sekarang. Presiden pun bingung apa yang terjadi saat ini. Lalu Lord meluncurkan tangannya guna memberi presiden permintaan. Seketika itu juga, presiden memberikan permintaan untuk memiliki senjata nuklir yang banyak guna menyerang sebuah negara. More nuclear weapons, more than they have, closer to them. Seketika itu, Lord mengabulkan dan hidungnya terlihat mimisan. Dan Lord berbicara agar dia bisa dihormati di negara ini. Ternyata presiden mengabulkannya. Saat Lord pergi dari ruangan, Diana langsung meluncurkan talinya dan mengikat Lord. Lord kemudian menyuruh pengawalnya untuk menembaki mereka berdua, dan terjadi perlawanan antara mereka. Pengawalnya sudah dibantai semua oleh Diana. Ketika dia hendak menangkap Lord, tiba-tiba Barbara muncul dan melakukan perlawanan. Di sini Diana kaget, karena ternyata Barbara memiliki kekuatan super juga. Dan Barbara menjelaskan bahwa dia akan membela Lord apapun yang terjadi. Terjadilah pertarungan yang sengit antara Diana dan Barbara. Diana sudah menjelaskan bahwa perbuatan Barbara salah, namun Barbara tetap cuek dan tidak mau mendengarkannya. Singkat cerita, Diana berhasil dikalahkan oleh Barbara. From me, ever. Dan Barbara pun menyuruh Lord untuk pergi dahulu. Kemudian Barbara pergi menyusul Lord. Dan akhirnya Lord dan Barbara pergi menggunakan helikopter dan pergi jauh meninggalkan lokasi. Diana dibantu Steve untuk keluar. Sampai di suatu tempat, Steve mengatakan dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Dan mereka pun berpisah. Lalu Diana lari dan terbang mengikuti helikopter milik Lord dan Barbara. Sesampainya Lord dan Barbara di lokasi, ternyata tempat itu adalah markas militer, dan Lord akan membuat siaran televisi yang ditayangkan di seluruh dunia. Lord mengatakan kepada semua orang untuk meminta permohonan, dan dikabulkan oleh Lord, supaya Lord bisa mendapatkan kekuatan abadi dalam permintaan tersebut. Setelah itu, terjadi angin besar di tempat markas militer. Why not more? Why not wish for more? Dan kekacauan terjadi di mana-mana. Pada waktu Diana sampai di markas militer, dia bertemu Barbara yang sudah menjadi cheetah dan langsung menyerang Diana. Barbara menyerang Diana secara brutal, terbang menyerang Diana sampai terjadi perkelahian di bawah laut. Dan akhirnya Barbara dikalahkan oleh Diana. Dan Diana pergi ke dalam ruangan, kemudian bertemu dengan Lord. Di situ Lord sedang mengatakan kepada semua penduduk untuk memintakan sesuatu yang bisa diharapkan, termasuk Diana. Namun Diana menolak. Angin kencang membuat Diana kewalahan, dan dia terpojok.
sedangkan Lord berjalan ke tengah untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Diana meminta Lord untuk menyebut harapannya dan menghentikan kekacauan yang terjadi. Kemudian, anak Lord melihat ayahnya di televisi dan mengharapkan ayahnya bisa kembali seperti semula. Setelah itu, dia berjalan keluar untuk mencari ayahnya dan berteriak meminta tolong kepada ayahnya. Pada saat Lord hendak mendapatkan kekuatannya, dia mendengar teriakan anaknya dan dia kebingungan dengan hal itu. Diana semakin meyakinkan agar semua harapan itu dicabut guna keselamatan dunia. Lord pun akhirnya mencabut harapan itu dan kabur mencari anaknya. Seketika itu juga, semua kekacauan di dunia terhenti dan masalah dunia langsung aman. Diana pun langsung lega dengan hal itu. Lord terus berlari dan mencari anaknya. Lalu anaknya muncul dan mereka pun akhirnya berpelukan. Dan Lord akhirnya meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan anaknya pun senang atas ayahnya telah kembali di pelukannya. Scene berpindah beberapa waktu kemudian, dan di sana turun salju. Semua orang merayakan Natal, dan diperlihatkan Diana di sana. Diana tersenyum bahagia. Film berakhir. Gimana guys? Seru juga ya melihat Diana atau Wonder Woman menumpas kejahatan. Film ini mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan dan berkorban demi kebaikan yang besar. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.